Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami kembali datang pada Engkau. Karena kecintaan kami akan firman-Mu, kami mau menyediakan waktu dan juga seluruh persiapan jiwa kami untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus menerangi dan kami boleh mendapat bagian kekuatan dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya para peserta PA yang mau terus belajar firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau belajar juga renungan sebagai renungan singkat untuk kita mempersiapkan Natal di tahun ini. Ya, saya membaca firman Tuhan bagi kita semua. Kita belajar dari kitab Lukas pasal 1 ya, ayat yang ke-38. Perikop ini berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Ada percakapan pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, dan Maria tidak langsung menerima begitu saja dengan segala persoalan. Dia pun tidak mempunyai satu kekuatan untuk mempercayai hal itu. Makanya sebelumnya ada dikatakan ayat 34, sesudah malaikat menyampaikan berita sukacita itu bahwa Maria akan mengandung ya, dan melahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan dunia ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi Maria tidak langsung serta-merta ya merasa begitu sangat yakin akan perkataan malaikat ini. Tapi malaikat Tuhan meyakinkan hal ini sehingga pada akhirnya ya dikatakan ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Jadi makanya dengan perkataan malaikat ini Maria akhirnya menerima hal itu menjadi satu keyakinan iman yang luar biasa. Dari ragu menjadi yakin. Dari hal yang dipikir tidak mungkin, dia percaya itu pasti terjadi. Nah, sesudah pada waktu Maria mengalami sebuah kebulatan iman atas perkataan malaikat, perkataan firman Tuhan, maka dia berkata ayat yang ke-38. Nah, ini yang harus kita miliki. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terpujilah Tuhan. Ini artinya pada waktu Maria telah mengalami perubahan pandangan, perubahan pikiran, dan itu mempengaruhi segenap hidupnya menjadi satu keyakinan iman penuh ya. Dia menerima tugas panggilan Tuhan ini dengan iman. Jadi saudara, penting sekali kalau kita mendengar panggilan Tuhan, kita harus merespon dengan iman. Tidak boleh kita tidak merespon dengan iman. Berbeda dengan Imam Zakaria, pada waktu malaikat Tuhan menyampaikan berita pemberitaan kelahiran Yohanes ya, si Zakaria imam ini ragu-ragu, makanya dia akhirnya dihukum dengan menjadi bisu sepanjang istrinya mengandung. Saudara, karena itulah penting sekali poin yang pertama. Sesudah Maria mengalami satu keyakinan, mengalami satu kepenuhan iman dalam hidupnya, dan dia dengan rela ya, menerima tugas panggilan ini. Berarti saudara, kalau ingin panggilan Tuhan untuk kita melayani ya, mari kita terima seluruh panggilan Tuhan itu dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Kalau kita melayani tanpa iman, pelayanan kita sia-sia. Nah, karena itulah setiap pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan, mungkin dalam persiapan Natal ini, jangan ogah-ogahan. Jangan kita buat banyak alasan. Oh, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya nggak sempat, saya paling sibuk. Mari kita belajar dalam persiapan Natal seperti Maria. Kalau saudara sudah mengatakan memiliki iman yang teguh pada Yesus, Yesus satu-satunya juru selamat, hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan, mengampuni dosa saudara. Mari pada waktu kita ada panggilan pelayanan, sekecil apapun, ya, dalam rumah Tuhan, di gereja, jangan banyak membuat alasan. Semakin saudara membuat alasan, nanti semakin jauh dari Tuhan.
Karena itu saya mengajak lewat sikap Maria ini, pada waktu dia sudah mengalami kebulatan iman penuh, ya, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Berarti Maria menerima panggilan tugas yang mulia itu dengan iman. Yang kedua, saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba itu doulos. Tidak ada status yang paling rendah daripada namanya doulos. Kalau pembantu di Indonesia masih ada hukum yang melindungi. Kalau sampai majikannya melakukan satu kekerasan, ada hukum. Tapi kalau untuk kata hamba dalam Alkitab sebut doulos, tidak ada hukum yang melindungi. Ya. Jadi hak penuhnya itu adalah pemilik atau tuannya yang menjadi pemiliknya, yang sudah membelinya di pasar budak. Saudara, jadi tidak ada status yang paling rendah daripada yang disebut dengan doulos, hamba. Kalau sampai Maria karena imannya, ya, yang sudah teguh kepada Tuhan, sesungguhnya aku hamba Allah, terjadilah sesuai dengan perkataan. Berarti yang kedua, si Maria ini merespon panggilan Tuhan dengan apa? Dengan kerendahan hati. Dengan sangat rendah hati, sehingga tidak ada alasan lagi untuk, artinya bisa sebagai alasan untuk tidak menerima tugas ini. Yang dia tahu adalah dia siap sedia dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudara, ini penting kita miliki. Tidak ada sekolah rendah hati. Sekolah rendah hati adalah pengalaman berjalan dengan Tuhan. Nah, biarlah persiapan Natal ini, ya, kita boleh merendahkan diri karena Kristus yang sudah merendahkan diri dalam keadaan manusia sampai di kayu salib. Biarlah kita sebagai umat menerima panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan dengan rendah hati. Saudara, kata doulos itu adalah memang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atas dirinya. Ya, dia sudah berserah penuh pada Tuhannya. Hidupnya itu 24 jam. Dari ujung rambut sampai telapak kaki itu adalah milik tuannya. Kapanpun tuannya memanggil, kapanpun tuannya itu menyuruh, dia masih siap sedia dalam segala waktu. Artinya, Maria, jadilah sesungguhnya aku nih hamba Allah, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Berarti sekarang yang berhak atas diri Maria bukan Maria, tetapi Tuhan di dalam hidupnya. Karena itulah mari kita terima panggilan Tuhan dengan siap sedia kapanpun. Kalau Tuhan memanggil kita, mempergunakan kita menjadi alatnya. Makanya respon Maria yang ketiga adalah dia berserah penuh, berserah total, dia bersiap segala waktu, segala keadaan untuk siap bagi Tuhan. Ini yang luar biasa. Mari terima panggilan Tuhan pertama dengan iman. Karena dengan iman kita berkenan pada Tuhan. Mari kita terima panggilan Tuhan dengan rendah hati seperti Maria yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tidak ada status yang paling rendah daripada namanya doulos. Dan yang ketiga, Maria menerima panggilan Tuhan dengan berserah penuh, berserah total. Akhirnya dia bersiap sedia dalam segala keadaan, siap mengambil resiko ke depan apapun karena memang panggilan Tuhan. Biarlah kiranya dengan hal ini kita seperti Maria mau mempersiapkan diri menyongsong Natal dan merayakan Natal demi hormat kemuliaan nama Sang Juru Selamat kita, Sang Raja Damai itu yang telah memberikan damai kekal di hati kita, di hati saudara, di hati kita semua. Selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kiranya renungan firman Tuhan supaya kami boleh di-guide, dibimbing untuk mempersiapkan diri secara benar di dalam kami mau merayakan Natal dan juga kami bersama-sama menikmati Natal di tahun ini. Berkati semua jemaat-Mu di Kelapa Gading dan biarlah semuanya boleh menghormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.